selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar itu salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh sangat senangnya. Senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Apa kabar? Sehat, semangat, bersukacita. Bagaimana? Sudah siap untuk sekolah minggu pagi ini? Tentu sudah siap, Bu Eni. Ya. Kalau kita mau sekolah minggu, apa saja yang kita siapkan ya? Iya, yang pertama harus sudah mandi dulu. Oke, terus berpakaian yang rapi. Tidak boleh sambil bermain. Ya, terus tidak ngobrol sendiri ya. Terus jangan juga ngemil, jangan tiduran. Nah, yang harus siapkan apa coba kalau sekolah minggu? Alkitab, terus apa lagi Bu Eni? Amplop berisi persembahan. Amplopnya sudah ditulisi ya, tanggal berapa sekarang? Iya, sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Ditulisi tanggal 16 Agustus. Kemudian Alkitab sama persembahannya disiapkan di meja di depan anak-anak. Oke, sekarang siap anak-anak untuk sekolah minggu? Tentu sudah siap, anak-anak semangat ya. Untuk mulai sekolah minggu ini, kita akan membukanya dengan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita, Andara. Silakan Andara. Teman-teman, kali ini kami akan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami hari ini bersama-sama. Ya Tuhan, hari ini kami akan melakukan pembelajaran. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, tolong bersabdalah, kami siap mendengarkan. Ya Tuhan, ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sudah memberikan napas kehidupan buat kami hari ini. Ya Tuhan, ya Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa dan ucap syukur. Ya, amin. Sudah berdoa, sekarang saatnya kita mau siap-siap untuk melanjutkan kegiatan sekolah minggu. Nah, anak-anak, siapa yang di rumah atau selama ini sudah pernah merasakan ragu-ragu? Iya, merasa bingung ketika mau melakukan sesuatu tapi merasa tidak mampu atau Merasa tidak percaya diri, merasa takut. Ya. Karena tapi kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang kuat, yang hebat, yang akan selalu memberi kekuatan pada kita, menguatkan ya. Nah, untuk itu kita akan sambut kebaikan Tuhan ini dengan kita bersama-sama menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Semangat ya. Bangkit berdiri ya. Sambil tepuk tangan ya anak-anak ya. Semangat.
Iya. Kita belum mulai loh anak-anak. Setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama tentu saja adalah hati kita. Anak-anak siap untuk mendengarkan firman Tuhan tentu dengan hati yang gembira. Yang kedua, Alkitab, kemudian alat tulis yang diperlukan nanti kalau misalnya anak-anak perlu menulis ayat hafalannya. Jadi disiapkan semua dulu ya. Nah, hari ini yang akan bercerita adalah Ibu Lucy atau Ibu Narti. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita dulu dengan menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu Baca Kitab Suci. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan Bu Lucy. Anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan cerita. Tetapi sebelumnya, yuk kita ambil kitab suci kita dulu untuk membaca bersama-sama. Yang kita ambilkan dari kitab Keluaran ayat bab 4 ayat 1 sampai 17. Saya ulangi. Kitab Keluaran bab 4 ayat 1 sampai 17. Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan berkata kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, maka masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat
yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejenak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah, kiranya siapa yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan Dia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apa bila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Anak-anak, kita sudah selesai membaca kitab suci. Sebelum kita mendengarkan cerita, Bu Lucy mau bertanya pada anak-anak terlebih dahulu. Pernahkah anak-anak merasa takut, cemas yang luar biasa? Seperti contohnya, anak-anak pada waktu menghadapi ujian, mau ikut lomba, atau diberi tugas oleh guru untuk maju ke depan. Itu semua Bu Lucy alami. Bu Lucy juga merasa takut, cemas. Bahkan dada Bu Lucy duk, 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 dan keringat dingin keluar. Bahkan sebelum maju malamnya tidak bisa tidur, cemas. Tetapi Bu Lucy ingat pada Tuhan Yesus. Yang dilakukan Bu Lucy adalah minta pertolongan kepada Tuhan Yesus melalui doa. Lama-lama anak-anak, rasa takut cemas tadi akan hilang sendirinya. Nah, anak-anak, yang saya harapkan, kita harapkan semua adalah anak-anak mempunyai jiwa berani. Seperti
tadi, dalam bacaan tadi, yaitu Tuhan Yesus mengutus Musa. Bagaimana Musa menghadapi Tuhan Yesus di dalam Tuhan Yesus mengutus? Musa juga takut, cemas, tidak percaya diri. Nah, anak-anak, yuk kita menyaksikan bersama-sama cerita singkat melalui drama. Selamat menyaksikan. Musa, apakah yang ada di tanganmu? Tongkat, Tuhan. Lemparkanlah itu ke tanah. Tuhan. Musa, ulurkan tanganmu dan pegang ekornya. Takut, Tuhan. Ulurkan tanganmu dan pegang ekornya. Takut, Tuhan. Ulurkan tanganmu dan pegang ekornya. Hah? Jadi tongkat lagi. Ajaib benar, Tuhan. Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Hah? Sakit, Tuhan. Hah? Sakit, Tuhan. Ini sakit kusta yang tidak bisa disembuhkan, Tuhan. Masukkanlah kembali ke dalam bajumu. Tuhan, tanganku sudah sembuh kembali. Terima kasih, Tuhan. Ajaib, luar biasa. Terima kasih, Tuhan. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada tanda yang kedua, mujizat ini, dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Tetapi Tuhan, dari dulu sampai saat ini, saya mendengarkan dan menyaksikan mujizat-mujizat dari Tuhan. Tetap saja aku tidak pandai bicara, Tuhan. Siapa yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat bisu atau tuli? Siapakah orang yang melihat dan menjadi buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh karena itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tapi Tuhan, yang lain saja Tuhan. Nanti mereka tidak percaya. Musa! Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara.
Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan kau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat itu di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Ya Tuhan, saya akan melaksanakan tugas. Terima kasih Tuhan. Demikian anak-anak drama singkat yang sudah kita saksikan, yaitu Musa diutus oleh Tuhan. Diharapkan anak-anak jangan sampai mempunyai rasa takut, cemas, manakala menghadapi sesuatu atau melakukan kebenaran. Anak-anak, sebentar lagi kita akan menyongsong hari kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, kemerdekaan itu dihasilkan dari orang-orang yang telah berjuang, memperjuangkan bangsa ini lepas dari penjajah. Dibutuhkan sebuah keberanian juga, seperti Musa tadi. Nah, anak-anak adalah sebagai tunas-tunas bangsa yang akan mengisi dan melanjutkan para pejuang. Dibutuhkan sebuah keberanian yang luar biasa. Nah, saya yakin dan percaya karena Tuhan Yesus menyertai anak-anak, maka anak-anak tidak akan takut dan cemas lagi. Siap anak-anak? Oke. Sekarang ada tugas. Yaitu tugasnya, karena kita akan menyongsong hari kemerdekaan bangsa Indonesia, tugasnya membuat puisi dengan tema kemerdekaan yang diberikan Tuhan Yesus. Terima kasih. Selamat bertugas. Sampai jumpa. Saya mendengarkan firman. Ceritanya tentang apa tadi anak-anak? Gak ada yang ngantuk kan? Semua punya tidak, perhatikan? Bu. Ya. Ya. Firman kita berbicara bahwa Tuhan meneguhkan anak-anaknya, meneguhkan kita, memberikan kekuatan kepada Ya. kita. Terlebih kalau anak-anak merasa ragu-ragu atau tidak percaya diri, anak-anak harus mengandalkan Tuhan yang senantiasa menguatkan kita semua. Ya, tadi Bu Narti memberikan aktivitas kan? Jangan lupa anak-anak dikerjakan kalau ada aktivitasnya, kemudian diupload dalam WA group, ya. Kampung Kids Station. Ya. Terus selanjutnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Persembahannya disiapkan. Kita sambil mengiringi persembahan, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Bawa
persembahan yang sudah kita kumpulkan bersama-sama, kita akan berdoa persembahan yang akan dibawakan oleh Bapak Bambang Ari Purbowo. Silakan Pak Bambang. Baik anak-anak, saatnya kita akan berdoa, yaitu untuk pertama persembahan yang telah kita kumpulkan saat ini, kemudian yang kedua untuk doa syafaat, dan yang ketiga untuk penutup, serta yang terakhir untuk doa Bapak kami. Anak-anak sudah siap? Baiklah, kita akan pusatkan hati kita, kemudian pikiran kita, konsentrasi kita, dan tangan kita semuanya yang tertuju pada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu Bapa. Kami ingin mengucapkan terima kasih tiada henti karena penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena saat ini kami telah mempersembahkan persembahan kami pada kesempatan sekolah minggu di pagi hari ini. Persembahan yang sangat sederhana, persembahan yang terbaik yang kami berikan kepada Engkau. Dan khususnya persembahan dari diri kami terhadap Engkau. Persembahan ini kami rindu untuk dikelola dengan baik oleh pribadi dan melepas pribadi yang mengelolanya, supaya bisa dipergunakan untuk menyatakan kasih-Mu di muka bumi ini. Saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta ini, yang saat ini mengalami masa pandemi COVID-19. Di sana dan di sini pun kita temui banyak orang sakit. Namun Bapak, di tengah segala keterbatasan kami yang ada, tumbuhkanlah kedisiplinan pada diri anak-anak-Mu ini untuk selalu menjaga kesehatan dimanapun dan kapanpun, selalu mencuci tangan setelah dan dari manapun berada, kemudian selalu istirahat supaya imunitas tubuhnya semakin kuat. Tuhan Yesus, kami juga akan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini yang ke-75. Terima kasih atas perjalanan yang panjang untuk bangsa ini. Perjalanan yang membuat kami rindu semakin dewasa di dalam bermasyarakat, bernegara, dan bersosialisasi, serta masih banyak hal. Bapak, kami juga mau serahkan pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah kami masing-masing untuk menjaga bangsa dan negara Indonesia tercinta ini sebaik-baiknya. Semangat kemerdekaan ini akan kami bawa di dalam semangat keseharian kami, dan anak-anak rindu untuk mencontohnya. Terlebih di masa pandemi ini kami belajar secara daring. Pasti dan tentunya banyak keterbatasan. Namun semangat ini, semangat yang Tuhan berikan pada kami, terlebih semangat yang membara untuk menyiapkan kemerdekaan negara Indonesia ini, membawa kami untuk menembus dan mengalahkan segala kesulitan-kesulitan yang ada. Jagai bangsa ini Tuhan, jagai anak-anak kami, dan khususnya jagai anak-anak beserta seluruh keluarga yang ada, orang tua, kakak, adik, kakek, nenek, saudara, dan semuanya, untuk kami selalu saling menjaga satu dengan yang lainnya. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang telah Tuhan sediakan pada kami, untuk kami bisa berkumpul dan bersatu pada sekolah minggu di pagi hari ini. Dan saatnya kami akan berpisah. Kami rindu untuk menyatakan seluruh kerinduan dan masa depan kami, serta aktivitas-aktivitas kami selanjutnya hanya kepada Engkau. Di dalam doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan seperti ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan,
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sudah sampai di penghujung acara ya Bu Lin ya. Iya. Nah, anak-anak ingat besok, kalau sekarang tanggal 16, besok tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus. Kita memperingati apa, ayo? Hari merdekanya bangsa Indonesia. Nah, hari ini boleh sama Bu Heni mau mengajak anak-anak untuk bernyanyi lagu Hari Merdeka. Bangkit berdiri semuanya ya dengan semangat ya. Sekolah minggu kita menyanyikan lagu Hari Merdeka sambil bangkit berdiri dan sikap siap. Oke, mari kita bernyanyikan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Tetap setia membela negara kita. Shalom anak-anak, selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Semoga kita semua bisa selalu menjadi anak-anak terang, anak-anak yang berkenan kepada Tuhan, anak-anak yang selalu memberi contoh yang baik bagi sekitarnya, anak-anak yang selalu membawa damai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Indonesia Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih ditanggung badan. Kita tetap setia membela negara Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Halo anak-anak, selamat pagi. Salam. Gimana kabarnya hari ini? Tentunya sehat-sehat saja ya. Bagus. Ya, saya akan mengucapkan selamat untuk bangsa kita yang sudah merdeka selama 75 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Semoga Indonesia tetap jaya, tetap maju, tetap makmur, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Indonesia maju. Tuhan berkati. Kuat Tuhan.